Pulang dari TKW itu di rumah 1 minggu terus jatuh sakit kayak gini, keluar darah, keluar nanah gitu. Kalau kita fatal untuk memberikan tindakan, mengambil keputusan, nyawa taruhannya. Memanglah manusia dengan ilmu kita mengatakan. Yang kedua itu teguran dari Allah. Saya ada nggak nyaman dengan kedatangan kita. Siapa tuh yang bilang? Soalnya kan di sini cuma aku, ibu sama kakak aku. Lagian ibu ngapain sih ibu panggil-panggil kayak ginian? Maaf ya, ini adik, tapi adik angkat. Apa kira-kira ada sangkut pautnya dengan Mbak Sofia ini? Oh, pergi aja. Kayak gitu kamu ya? Anda emang ikut terlibat dalam seksnya? Udah, sekarang langsung mediasi aja. Kita bisa lihat siapa pelakunya. Tan, mau ngapain? Mediasi apaan? Nggak usah. Kamu pengen ini mati ya, Pak? Wah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Adik saya kemarin itu datang ke pondok, ternyata nggak ketemu sama Gus, ternyata nggak ketemu apa. Terus saya bilang masalah anak saya, terus ya gitu terus ternyata saya mau undang Gusnya ke sini. Anak saya keadaannya kayak gini. Masalahnya nggak bisa dibawa ke pondok ya? Nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa gitu. Terus ya saya sudah berobat kemana-mana, sudah bawa ke dokter juga, ke medis, alternatif, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Kemana aja jenengan mengobatkan hari ini? Ke Banyuwangi, Jember, ya Lumajang, terus kemana aja gitu, Mi. Udah lama sakitnya, Bu? Ya sudah dari kan TKW, pulang dari TKW itu di rumah 1 minggu terus jatuh sakit kayak gini. Terus ke medis kenapa? Ada nggak riwayat penyakit medis? Katanya sih ini penyakitnya kok nggak ketemu gitu loh. Nggak ada penyakit medis? Iya. Ya gini, tiap hari merintih. Terus selama ibu mencari pengobatan kemana-mana itu kira-kira pernah nggak ada perkembangan, mungkin sedikit sembuh atau gimana, atau tambah parah? Kalau saya bawa berobat 1 hari sembuh, terus kalau malam kambuh lagi ya? Iya, keluar darah, keluar nanah gitu. Mas Yudi yang biasa sama Ustadz Farhan biasa menangani pasien yang kayak gini nih, kita kan sering mendapatkan pasien yang seperti ini, Ustadz Yudi. Sebelum kita tanya sama Gusnya, jenengan kan ikut di pengobatan. Ya
pada intinya semua penyakit itu kan juga perlu proses ya. Tapi kalau seperti ini memang harus ada penanganan khusus. Dan nggak pernah cerita Bu, kira-kira Enggak. sudah berapa lama selama di Hong Kong itu? Enggak, Berapa enggak lama? cerita. Enggak pernah. Pulang itu kayak ada keluhan sih. Keluhan itu dia sakit. Saya kira ya cuman kalau ada datang bulan apa gitu, Pak. Terus ternyata kok lama-lama tambah parah nggak bisa apa-apa. Dibawa ke alternatif di beberapa kota itu katanya seperti apa? Ada gangguan atau ada Iya, apa? Katanya sih ada gangguan. Ceritanya kok ya diambil gitu, kelihatan apa yang diambil, tapi ternyata kok dibawa pulang gini lagi gitu. Terus taunya kami dari mana Bu? Kok bisa mengundang Saya beliau? lihat kan dari media YouTube itu tahu kalau ada saya ya, terus Bismillah saya coba ke pondok, ternyata nggak ketemu Gusnya. Pandangan Ustadz Farhan sendiri gimana Ustadz Farhan? Tentang kejadian yang seperti ini yang udah sering kita menangani. Kalau dari Ustadz Yudi kan udah, tinggal Ustadz Farhan. Nanti baru saya minta pendapat Gusnya ini seperti apa dan bagaimana. Monggo Ustadz Farhan. Ya sebelumnya mohon maafnya kan saya ini belum tahu juga namanya, ini siapa Bu namanya yang sakit ini? Namanya siapa? Namanya. Karena maaf ya, untuk penanganan ini satu kita butuh nama beliau, kedua nama orang tua juga gitu. Jadi saya butuh namanya. Untuk satu kirim doa itu pelantaran nama juga. Jadi perlu, mungkin bagi beliau perlu karena memang beliau juga penanganan. Ya memang Bu ya. Karena di sini kita untuk menguaknya harus, kalau memang non medis ya, memang harus tahu namanya, binnya, dan memang itu juga ada tanda-tanda kalau memang dia kena non medis Bu. Ya katanya ya kayak mimpi-mimpi yang aneh-aneh atau banyak kejanggalan di rumah, itu juga pertanda Bang itu ada penyakit yang lain gitu dari medis gitu. Non medis namanya kalau gitu. Namanya siapa? Yanti. Oh, Mbak Yanti. Oh Yanti. Gigil terus kayak gini ya? Iya. Berhenti terus ya? Kalau habis apa? Malam itu nggak pernah tidur. Jadi mohon maaf Bu ya, kita biasanya mungkin teman-teman di luaran sana juga kadang kenapa sih tidak ambil tindakan cepat, kita tidak gerusa-gerusu Bu ya, karena apa, ini kan menyangkut nyawa sahabat. Jadi sebelum kita mengambil tindakan itu kita harus tahu riwayatnya dulu, perjalanannya seperti apa, itu harus kita ketahui. Maka dari itu mungkin beliau yang udah pakarnya di dunia non medis bisa menjelaskan sama ibu ini kenapa kita, pasti banyak teman-teman di luar sana kok nggak cepet ditangani, bukan seperti itu. Jadi kita asal usulnya penyakit ini seperti apa, kalau kita fatal untuk memberikan tindakan, mengambil keputusan, nyawa taruhannya. Beliau atau Ustadz Farhan ya. dan ini Bu ya, yang belum saya ketahui itu usianya ini usia berapa ya? Ya 27. Itu masih muda ya. Iya. Terus kerjanya itu emang kerja di mana? TKW di Hong Kong. Tinggal di Hong Kong. Iya. Berarti baru pulang udah berapa tahun? Pulang Dari 1 tahun. 1 tahun. Selama 1 tahun 1 kayak tahun gini terus. seminggu di rumah itu kayak datang bulan itu nggak berhenti gitu. Asal mulanya kayak Iya. gitu. Masya Allah, subhanallah. Sama katanya sih sakit gitu. Ngeri ya, sahabat. Menurut panjenengan gimana, sayang? Jadi begini menurut saya Kang. Jadi guys, seperti yang disampaikan Ustaz Farhan, kalau sakitnya ini non medis, berarti kita harus investigasi dulu, dan nanti kita harus mediumisasi untuk mengetahui fit dan tidaknya non medis. Dan non medis itu pun dibagi menjadi 2. Yang pertama, memang ulah manusia dengan ilmu hitam, melantang ilmu hitam. Yang kedua itu teguran dari Allah atau azab. Nah, untuk mengetahui itu semua dibutuhkan responden, dibutuhkan riset yang betul-betul ahlinya di situ. Oke. Sebelum itu Gus, mohon maaf kalau saya potong pembicaraan Gusnya. Semenjak kita nyampe di sini Gus, saya merasa kayak ada tidak nyamannya gitu dari pihak keluarga di sini, pihak yang punya rumah. Maksud kamu apa sih ya? Barangan hati-hati ini Iya, di rumah kalau kita kayak tamu. kayak salah satu orang yang ada di rumah ini, yang keluarga Mbak yang sakit ini, kayak ada yang nggak nyaman dengan kedatangan kita Gus.
Siapa tuh yang dimaksud? Soalnya kan di sini cuma aku, ibu sama kakak aku. Terus siapa lagi enggak, yang Mbak, mungkin yang dimaksud Ryan santri kami itu dari kami. Tapi kan dia tadi bilangnya tuh yang ada di rumah sini. Lagian ibu ngapain sih bu panggil-panggil kayak ginian? Kan cuma usaha, nak. Sudah berusaha ke dokter. Ya, Ya kenapa nggak coba lagi aja? Kan masih bisa lagi usaha yang lainnya kayak herbal kayak apa gitu. Sudah ke dokter, nggak ada jalan keluarnya ke dokter. Kita sudah habis banyak. Bu, kalau boleh tahu beliau ini siapa? Maaf ya kalau lancang. Beliau ini siapa? Ini maaf ya, ini adik, tapi adik angkat. Adiknya. Berarti anak angkatnya ibu. Ya, dari bayi sudah saya rawat. Ya, mohon maaf yang kamu maksud tadi Umi kan? Yang nggak enak wajahnya kan? Bukan Umi. Kayak ya ini kalau saya ngomong kayak orangnya itu udah jutek-jutek banget gitu sih. Saya Ya Ya, kan enak toh ya nih ibunya dari tadi. yang dimaksud kalau iya bilang aja nggak apa-apa. bukannya gimana ya mbaknya? Ya kita datang ke sini itu juga diundang, bukan kita yang datang sendiri. Ya, Jadi makanya kalau diundang tuh yang sopan. Kali-kali itu kalau diundang yang sopan, jangan bilang kayak gitu dong. ya makanya kalau kita diundang, makanya kalau sampean itu ada tamu gitu, jangan pasang wajah yang cemberut gitu loh mbak. Ya emang kamu kayak gini. Emang kamu kenal sama aku? Aduh. Jatuh, jangan berantem. Kita fokus pada pasien. Sudah Ryan. Kamu ini nanti selalu disalahin netizen loh yang selalu bikin ulah gitu. Sudah jaga adab. Kamu jangan Tapi dulu. gimana ya Gus ya, kayak saya itu nggak nyaman gitu kalau ngeliat kayak gitu, kayak nggak seneng banget sama Gusnya kalau dateng, kayak gimana ya, nggak butuh banget sama Gusnya, padahal kan sedangkan bisa dibilang kalau mbaknya ini orang tuanya juga butuh sama pertolongannya Gus, pelantarannya Gus gitu. Iya, emang butuh, tapi kamu bicaranya jangan kayak gitu. Kamu kayak seakan-akan mau jokin aku. Karena di sini cuma aku bertiga. Maaf ya mbak, saya nggak ada sebut nama, nggak ada menyebutkan ciri-ciri, kan saya hanya menyebut salah satu keluarga yang ada Ya di rumah meskipun ini. cuma salah satu keluarga, tapi di sini cuma aku bertiga. Berarti mbaknya merasa dong Ya, kalau bukan mbak kayak gitu, kamu kan mau jokin aku. loh, Gimana nggak merasa ya, harus merasa lah aku orang di sini cuma bertiga. ya kan saya bilangnya gimana, enak-enak kan, saya nggak mau jokin sampean kok, saya nggak langsung bleng-bleng nyebutin sampean Ya yang meskipun nggak nyebut, tapi kamu maksud aku kan? enggak Nggak apa, jujur aja. salah. Tuh kan, nggak sopan kayak gitu, tau nggak? Ini rumahku loh. Ya emang kenapa? Emang kenapa gimana? Kamu tuh di sini tamu, jangan kayak gitu ya. Tuh. Yang sopan kamu kalau ngomong ya. Jangan kayak gitu. Maaf ya mbak ya. Mau apa lagi? Saya kan udah hanya menjelaskan gimana sikapnya salah satu dari keluarga ini saat kedatangannya kita gitu loh. Kok sampean tiba-tiba nyerocos Ya, tapi saja? kamu gak kayak gitu. Yang nyerocos duluan kamu ya. Loh, kan Kamu saya- pergi aja deh, pergi. Ya, Jangan kayak gitu. Kok emosi? Ya Berarti iyalah ngerasa orang kamu ya? gak sopan. Berarti ngerasa ya kalau emosi ya. Sabar, Mbak. Kasihan. Dasar sopan kamu jadi orang. Udah, Mbak. Katanya santri tapi kayak gitu kelakuannya. Nah, kamu jangan mancing. Ya. Sudah? Sudah? Berantemnya sudah? Ya, kalau- Saya datang ke sini sama Gus mau menyaksikan orang berantem apa mau menolong orang? Tolong dibilangin dulu santrinya kayak gitu. Biar nggak Dengan kayak welcome nggak kami datang? gitu. Ya welcome aja, tapi dia ngomongnya kayak gitu. Tapi kok Ya terserah aku becuca-becucu? lah, muka aku. Emang kenapa masalah? Ya itu berarti yang nggak ada adab siapa? Sampean kan? Ya terus kenapa orang di rumahku? Kalau nggak Ya. terima ya sana pergi aja kamu. Ya bukannya gimana ya, saya juga diajak Gusnya ke sini. Kalau Gusnya nggak nyuruh pulang ya saya nggak bisa pulang gitu. Ya makanya yang sopan, kalau kayak Ya. gitu yang sopan. Ya sama juga yang punya adab kalau ada tamu. Udah. Udah. Udah, sekarang Hubungannya gini. rumah sama adab itu sama wajah itu apa? Ya terserah aku, emang kalau nggak ada hubungannya kenapa? Ya berarti Masalah. sampean memang nggak punya adab. Ya terserah aku kan, yang benar aku kan. Kenapa kamu kayak Ya gitu? udah, kenapa sampean bilang saya nggak punya adab? Ya udah pergi aja deh kalau gitu. Astagfirullah, Yang punya astagfirullah. hak di sini itu bukan sampean, tapi ibu sampean. Mana sertifikatnya, tunjukin? Ngapain? Oh, di rumahku. Enggak, saya mau tahu kalau sampean itu punya hak di sini. Gitu loh. Udah Yan, udah. Aja. Udah. Kita fokusin dulu Kita ya. sebagai tamu harus sopan. Dan Apain mbak sertifikat Oke, itu? anaknya, Mak. Astagfirullah. mbaknya kenapa kok kayaknya memang kita lihat memang kurang
welcome ya sama kita. Ya nggak gitu juga, maksudnya kan aku udah bilang sama ibu bawa aja ke dokter gitu, biar maksudnya nggak ribet gitu loh. Tapi Tapi sama kan ibunya udah dokter ya, Bu ya? Ya Udah kenapa nggak ya? coba lagi gitu loh Bu? Ya kan dokter sudah bilang, nak, penyakitnya itu cuman itu, tapi adikmu begini terus tiap hari. Kan kasihan. Bukan, Mbak. Berarti dengan kalimat seperti itu seolah-olah jenengan ini tidak ada kepercayaan kepada kami yang diundang oleh ibu panjenengan. Maksud jenengan apa? Kayak gini. Berarti benar dong apa yang disampaikan Ryan kalau jenengan nggak suka dengan kedatangan kami. Ya bukannya kayak gitu sih, cuman kan kenapa nggak dicoba lagi aja biar nggak makin ribet gitu loh. Dibawa ke rumah Berarti sakit kan bisa. Intinya di sini Samen itu nggak suka kalau kita datang ke sini gitu. Bu, kalau kami tidak akan mengambil tindakan tanpa sepersetujuan jenengan bagaimana jenengan menyikapi anak panjenengan ini ya, karena gini, mohon maaf Bu ya, bukan kami tidak mau menolong, bukan kami tidak mau membantu permintaan panjenengan, dan saya juga nggak mau bersama rombongan ini keluar dari sini dengan sia-sia. Pasti saya berharap beliau benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah, pelantaran siapa saya nggak tahu. Tapi sebelum kami bertindak untuk menangani, paling tidak ibu harus memberesin dulu putri jenengan. Terserah ibu mau gimana, baru kami akan ambil tindakan. Kalau enggak kami ya kayak gini terus, santri kami juga pasti nggak akan terima. Sebelumnya saya minta maaf atas kesalahan anak saya. Soalnya anak saya itu sudah berusaha kemana-mana, tapi dia nggak pernah mau membantu, mau jenguk kakaknya, mau ngerawat. Cuman Sampean sendiri komplain kayak aja. Iya. Ke dokter juga sama saya nggak mau bantu gitu loh. Ini Mbak Yanti ini sakitnya waktu kerja di Hong Kong atau sudah di rumah? Iya, sudah di Hong Kong itu sering telepon. Saya pernah kesakitan kalau datang bulan itu, Umi. Ini terus ini Mbak siapa namanya? Sofia. Mbak Sofia ini ikut Iya. kerja di Hong Kong atau Enggak, tinggal di rumah? enggak, di rumah. sama jenengan. Iya. Selama beliau kerja di Hong Kong jenengan sama beliau. Iya. Terus kenapa sampean lihat saudaranya sakit kayak gini nggak suka untuk ibunya mencari pengobatan kemana-mana? Ya bukannya nggak suka, emang tadi bilang nggak suka. Ya enggak sih, nggak suka, bukannya nggak Tapi suka. Kata ibunya kita kan? bisa menebak dengan datangnya kita, dengan raut wajah itu bisa ditebak sama kita gitu loh. Kalau wajahnya Samen kayak happy, kita nggak mungkin ada kejadian Ya seperti kali ini. ada orang sakit happy. Maksudnya? Ya maksudnya happy dengan kedatangan kita gitu loh. Ya, Menyambut kalau dengan ada orang baik sakit kok. happy, Ian, kita berprasangka baik aja. Siapa tahu mbaknya ini nggak seneng memang karena saudaranya sakit, Yan. Kita nggak boleh berprasangka buruk sama orang kan? Ya nggak, Yan. Jadi nggak langsung boleh ngejas orang. Siapa tahu. Tapi saya mohon maaf, bukan membela Ryan, juga bukan membela jenengan. Saya di sini di tengah-tengah, ya. Tapi tadi saya mendengar informasi dari ibunya, kalau jenengan ini nggak bantu apa-apa di saat pengobatan beliau sendiri. Terus ini gimana? Ya kan Coba. udah ada ibu, maksudnya ngapain juga aku ikut gitu. Asli. Karena aku juga punya kesibukan di rumah. Gimana, Bras? Waduh, parah kalau gini Mi, saudaranya sendiri kayak gini, kondisi seperti ini nggak bantu, malah masih mementingkan pekerjaan dia sendiri pribadi. Lagi ini berdarah kayak gini sampai apa namanya, maaf ya Bu ya. Iya. Sahabat tadi saya sempat menyentuh ya, ini memang benar-benar darah karena saya sama-sama perempuan ya, maaf kalau beliau kan bukan muhrim, jadi saya yang menyentuh itu benar-benar darah dan ini udah mulai kering. Astagfirullahaladzim. Bahkan baunya Ini anaknya sampean ini sudah mulai kecil ikut sampean. Iya, dari bayi. Kok dilihat dari statementnya, dari sikapnya kok nggak bersahabat, kok nggak prihatin gitu. Enggak tahu ya. Kira-kira Kalau mungkin ada masalah, tapi dia nggak pernah cerita gitu. Kakaknya itu kerja juga demi dia. apa sampean kira-kira memang seneng kakaknya sakit seperti ini? Ya enggak lah, di mana ada orang sakit seneng, kan dia juga keluarga aku juga. Dari Aku sikapnya juga sampean ya. tuh menunjukkan kalau sama tuh kurang welcome, kurang Iya. prihatin. Ya, maksudnya ngapain juga kok rame-rame gitu loh, karena ada orang sakit. Sebentar Mbak. Dengan datangnya kita ke sini seharusnya sama itu merasa bisa lega lah. Dengan insya Allah mungkin ini pertolongan dari Allah gitu, perantara Gusnya gitu. Tapi seharusnya sama itu bahagia gitu loh Mbak. Gimana? saya jadi nggak tega loh, dia merintih kesakitan kayak gini, saya pingin cepet banget kita ambil tindakan untuk menangani, tapi maaf Bu, kami nggak berani kalau dari pihak keluarga ada yang kurang suka. Jadi gimana nih Ustaz Judi, Ustaz Farhan, Gus dan juga
Ryan muafaf. Ya. Kalian sebagai laki-laki gimana? Ditangani dulu Gus, biar nggak terlalu parah ya. Tadi nggak bisa Mas Yud. Kalau Iya. dari pihak keluarga Iya. kayak gini, kalau sampai terjadi sesuatu gimana nanti? Kalau Takutnya, dari pihak keluarga minta pertanggungjawaban, Iya. kita susah juga kan? Bagaimana? Saya berpikir begini ya. Apa kira-kira ada sangkut pautnya dengan Mbak Sofia ini? Maksudnya? Saya nggak pernah tahu sih Pak, Pak. Kalau dia masalah sama kakaknya kan nggak pernah tahu saya. Ya Bu, kayaknya itu Mbak Sofia, soalnya kita datang aja udah langsung mencucuk-mencucuk gitu. Gak usah kayak gitu kamu ya. Takut ketahuan kedoknya gitu. Ngapain juga orang aku nggak ngelakuin kok. Tapi kamu kalau kamu yang sopan. Ya, sama Kayak seharusnya gitu. tahu adab juga. Ya lu yang tahu adab seharusnya. Ini di rumah orang, jangan kayak gitu kalau ngomong. Ya ini saya tahu emang ini di rumah orang, tapi sikap samen kepada tamu itu seharusnya ya welcome gitu loh, jangan pecuca-pecucu. Loh, mulut-mulut aku terserah dong. Kenapa sampean marah saat kita ngomong seperti itu? Ya iya kan kayak mau jokin aku, kayak nuduh aku orang Berarti nggak sampean ngapa-ngapain. merasa. Ya nggak kayak Ya gitu. berarti kalau samen pecuca-pecucuk itu takut mbaknya sembuh ini dan ketahuan lah siapa pelakunya. Ya nggak kayak gitu, orang nggak ngelakuin apa-apa kok. Ya terserah deh Ya kalau gitu. udahlah, jangan marah-marah gitu, jangan Terserah, pecuca-pecucu terserah, gitu kan. terserah. Tuh kan takut ketahuan kedoknya ini Ustaz. Mohon maaf Bu, ini Mbak Yanti ini sudah bersuami apa belum? Sudah. Sudah Oh, sudah bersuami. Suaminya mana Bu? Suami sudah pisah. Kalau Mbak Sofia ini sudah menikah apa belum Mbak Sofia ini? Belum. Belum nikah. Belum. Apa ini yang harus kita lakukan sekarang? Saya ingin sekali cepat ambil tindakan, ya nggak lama-lama. Nah, ini kalau siapa ibunya memang benar-benar minta tolong sama Gus, mengundang Gus. Sampan gimana? Karena sampan lihat dari sikapnya nggak welcome, malah berantem di sini gimana? Kita sendiri dari tempat jauh loh Mbak. Ini bukan tempat yang cuma 1 jam 2 jam kita tempuh. Terus habis gitu kita sampai di sini kejadiannya seperti ini. Coba sampean pikir 2 kali. Kenapa gitu kan? Kita nggak dekat perjalanan ini, membutuhkan waktu sehari semalam loh untuk kesini. Tapi maaf Bu ya. Apa jangan-jangan ini ulah dari suaminya Bu, mantan suaminya Bu? Kenapa gitu? Jangan sultan dulu. Saya kok jadi feeling saya kok jadi ke sana, Mi. Mantan suaminya. Iya, mungkin ada dulunya ada permasalahan yang memang sangat menyakitkan bagaimana gitu. Ya, Tapi gimana? sebelum pisah itu kan sering bertengkar. Tapi saya itu nggak tahu masalahnya apa, kan juga tinggal di sini. Tapi saya kan nggak pernah ikut campur keluarga anak. Tapi sering bertengkar itu sering. Alasannya apa? Iya, sebelum cerai. Sabaran sampan kok tiba-tiba curiga sama mantan suaminya. Karena maaf ya, banyak yang pasien yang berobat ya. Setelah ditelusuri hampir 80% ya, banyakannya dari itu. Tapi Ustaz, Dari kalau menurut mantan saya suaminya. mantan suaminya itu nggak ada hubungannya kalau menurut saya, soalnya dari Ya, gerak-geriknya kenapa nggak Mbak coba dulu Sofia aja? ini udah kelihatan kayak takut banget ketahuan kedoknya gitu loh. Coba dulu, kenapa kamu udah langsung, kan kamu nggak tahu juga suaminya kayak gimana. Kenapa langsung nuju ke aku? Kan Soalnya- kamu belum tahu suaminya gimana juga. Soalnya dengan kita saat datang ke sini Samen aja udah kayak nggak welcome gitu, kayak takut banget tahu Ketahuan. gitu. Ya, jadi kalau ada suaminya di sini terus suaminya diem aja gini, kamu nuduh suaminya juga. Ya belum tentu, lihat aja dulu gimana, tapi buktinya sekarang nggak ada Ya, suaminya. jadi kan suaminya- Sekarang suaminya di mana? Ya nggak tahu lah. Selama Nggak ini ada hubungan gimana? juga sama aku. Ini si adiknya ini sering membantu ibu merawat Yanti ini apa gimana? Apa cuek aja bagaimana? Ya, cuek Pak, kan sudah itu kan udah tanggung jawab ibu gitu. Ya harusnya nggak seperti itu, harusnya kan saling membantu. Aku kan ya juga sibuk sendiri, urusanku banyak gitu Pak. Atau bisa-bisa Anda emang ikut terlibat dalam sakitnya. Jangan suzon gitu dong, jangan fitnah dulu, kan belum ada bukti. Ya bisa jadi kan suaminya yang kayak gitu, kamu jangan nuduh aku dulu dong. Aduh gini aja deh, saya nggak serantan ya kalau melihat orang sakit itu. Saya sebagai Kasihan, perempuan, beliau kasihan yang perempuan. sakit, kasihan. Daripada kalian waktu ini dihabiskan untuk berdebat, udah. Sekarang apapun resikonya kita lillahi ta'ala. Tujuan menolong orang, maka kesini jauh-jauh jangan sampai pulang dengan tangan hampa. Udah, sekarang langsung mediumisasi aja. Kita bisa lihat siapa pelakunya. Udah, jangan nggak usah Bentar, ngomong. bentar, mau ngapain mediumisasi apaan? Kan
mau menolong beliau. Ya nggak usah kayak gitu juga, nggak perlu deh. Ngapain sih ibu lakaran kayak gitu juga? Biar tahu Nggak apa perlu, kira-kira nggak yang udah pulang aja, pulang. Astagfirullahaladzim. Mak, sama ini pengen ini sembuh nggak sih? Tapi nggak kayak gini juga caranya, di dokter lo juga bisa. tapi buktinya mana kan nggak sembuh. Ya. Tambah parah ya, Bu, ya? Kurang. Iya. Mungkin kurang juga, dokternya juga kurang profesional kan bisa jadi. Berarti harus seluruh Indonesia. Dokter seluruh Indonesia harus datang ke sini. Bawa ke Singapura sana. Ya, kamu kan nggak tahu kalau dokter itu sudah spesialis. Sudah saya bawa kemana-mana ke lab apa nggak ketemu sama dia. Sepertinya kamu kok menghalangi kakakmu ingin kakakmu ini sembuh. sembuh apa enggak ini kakaknya ini kok? Ya Iya, iya, tapi nggak untuk kamu loh, Dek. tapi nggak gitu juga caranya, nggak kayak gini. Udah deh, Udah nggak usah. minimalisasi deh salah satu. Nggak usah, nggak mau. Jangan. Inti sampean itu nggak usah ikut campur. Nggak, Soalnya yang undang kalau nggak aku ya pergi. sampean. Pergi ngapain di sini? Oke, rumahku daripada menghindari kita hindari pertengkaran. Kita ngalah, pergi. Udah. Kasihan ini orang sakit. Udah nggak usah pergi aja. Pergi. Kasihan kakakmu. Ini sakit kasihan kan kalau nggak kita tangani. Kita mau menangin pun nggak bisa fokus. Gimana mau Kamu konsentrasi? pengen ini mati apa? Kan sakitnya udah parah ini. Ya tunggu aja, ntar juga aku bawa ke dokter kok. Udah nggak usah ikut ikut. Kita main bisa. Nggak mau. Kasihan anak Enggak, Bu. Enggak mau. Masa kamu Enggak, udah sana, udah. Ayo nak jago udah sini ayo. Enggak. Kita udah nggak nyaman di sini. Sekarang dia. Biarin enggak. Dokter aja. Ngapain Juga juga? nggak nyaman di sini mungkin Rame-rame, udah tahu orang cuma sakit. kita juga di sini kayaknya kita pulang aja deh Gus. Ya, Soalnya udah, kita pulang aja deh. kita nggak ada gunanya juga di sini. Gimana, Bu? Ini kita pulang aja apa gimana? Ini soalnya adiknya Ini aja Bu, Diam mohon aja, maaf ya, mohon maaf. Kami harus mengambil keputusan di sini. Ya, saya tidak mau ada ricu-ricu, ada tetangga yang nggak terima sehingga melapor. Dari situ saya putuskan untuk mohon maaf Bu, saya pulang dulu. Nah, Bereskan benar. anak panjenengan Ya, ya. ya, udah, Mohon saya- maaf bukan kita saya tidak mau minta menolong. maaf. Udah, Bu, diam, udah. Udah enak juga sama Ya udah tetangga. pergi aja, Ayo, pergi ayo. pulang. Kasihan tapi. Udah. Mohon maaf, Pulang. mohon maaf. Pulang. Pergi lo. Astagfirullahaladzim, udah tahu saudaranya sakit, malah Bacot lo anjing. Loh. Wah, perempuan kayak gini. Tahu malu. Udah, nggak pulang. punya adab, nggak punya adab. Pulang. Bisa malu santai. Dasar anjing. Pergi. Udah, pergi. Ngeri. Pergi. Ngapain sih? Weh. Pulang sana. Udah. Ngeri. Weh. Wah. Wah.